أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimat, jamaah yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang tak mungkin kita bisa hitung. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang terbesar yang saat ini yang kita rasakan adalah nikmat sehat, nikmat waktu luang, yang dengannya kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini menjadi amal soleh yang berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam selalu tercucur curahkan untuk baginda kita Nabi besar beserta keluarga dan kaum muslimin yang setia mengikuti jalan yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada Kitabus Shalah. Kitab yang menjelaskan tentang ibadah salat. Kita sudah jelaskan makna salat secara bahasa dan secara syar'i. Kita juga sudah menjelaskan tentang kedudukan salat yang begitu besar di dalam agama. Begitu pula kita sudah menjelaskan tentang hukum meninggalkan salat. Hukum bagi mereka yang meninggalkan salat. Terakhir pembahasan kita tentang Kitabus Shalah ini adalah kepada siapa salat ini diwajibkan. Ini pembahasan terakhir kita, yaitu kepada siapa salat ini diwajibkan. Baik, pada kesempatan yang singkat ini, pada hari yang berbahagia ini, ada yang berpuasa hari ini, Bu? Hah? Belum? Tapi kayaknya seperti berpuasa gitu. Belum ya? Oh iya, di luar ada makanan itu. Baik. Kalau belum berpuasa berarti masih semangat dong nih. Berpuasa juga semangat insyaallah. Baik, kita akan melanjutkan tema pembahasannya adalah al-mawaqit. Al-mawaqit ini waktu-waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 5 waktu. Baik, untuk mengetahui waktu-waktu salat ini sebenarnya kita bisa merujuk kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i. Hadis ini sampai kepada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril di hari pertama malaikat Jibril alaihi salam memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat zuhur pada waktu zalatis syams, pada waktu di mana matahari itu tergelincir. Jadi matahari itu kalau kita berada di luar,
lalu kemudian matahari itu berada persis di atas kita. Persis di atas kita. Barat mana barat? Barat ke sana ya. Nah, ketika matahari itu sedikit saja menggelincir ke arah barat, itu berarti masuknya waktu sholat zuhur. Bisa dipahami? Jadi kapan waktu sholat zuhur itu masuk? Waktu sholat zuhur itu tiba ketika matahari tergelincir sedikit saja ke arah barat. Kalau misalnya kita meletakkan satu benda, misalnya ini kalau matahari persis di atas benda ini, itu kan bayangannya biasanya persis di bawah benda ini kan ya. Nah, ketika matahari itu bergerak dari timur, kemudian di tengah, tergelincir dia sedikit ke barat, sudah mulai kelihatan bayangan benda ini berada di arah timur. Itu menunjukkan bahwa waktu zuhur telah tiba. Baik, itu di hari pertama ya. Malaikat Jibril datang dan memberikan penjelasan waktu sholat zuhur hendaknya dikerjakan ya Rasulullah di waktu tersebut. Kemudian masuk waktu asar. Waktu asar masuk. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi SAW, "Qum fasalli." Wahai Nabi, berdiri dan kerjakan sholat. Nabi pun mengerjakan sholat asar. Hina sara zillu kulli syai'in mislahu. Ketika itu Rasul SAW mengerjakan sholat asarnya, di mana bayangan sesuatu benda itu semisal. Jadi bayangannya itu sama, panjangnya semisal benda itu. Misalnya benda ini ya sekitar 10 cm. Ketika kita letakkan di tengah-tengah padang pasir atau di tengah lapangan, ukuran bayangan benda ini itu semisalnya. Berapa tadi ukuran benda ini misalnya? 10. Nah, kalau kita memperkirakan bayangan benda ini arahnya ke arah timur, sekitar 10 cm, sama dengan ukuran benda tersebut, ini menunjukkan bahwa waktu asar telah tiba. Lalu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan lagi oleh Jibril ketika masuk waktu sholat maghrib. Diperintahkan lagi sholat wahai Muhammad. Kapan Rasul SAW mengerjakan sholat maghrib? Hina wajabatis syams. Ketika matahari itu tenggelam. Ketika matahari tenggelam. Lalu kemudian Jibril datang lagi memerintahkan Nabi SAW untuk mengerjakan sholat isya. Lalu Nabi SAW diperintahkan sholat wahai Muhammad. Nabi SAW pun sholat. Ketika itu Rasul mengerjakan sholat isyanya. Ghabas syafaq. Syafaq itu adalah awan yang sudah kelihatan memerah-merah. Itu sudah mulai hilang. Biasa kalau ibu-ibu sekalian kalau berada di daerah, di kampung, di pantai, itu biasanya habis sholat maghrib kalau kita keluar lihat langit itu masih ada sisa-sisa matahari yang barusan tenggelam. Sisa-sisanya itu berwarna merah, awan itu berwarna merah. Nah, ketika warna merah awan itu hilang, itu menunjukkan bahwa waktu isya telah tiba. Baik, lalu Jibril alaihissalam memerintahkan Nabi SAW untuk mengerjakan sholat subuh. Mengerjakan sholat subuh. Ketika itu Rasul SAW mengerjakan sholat subuh hina barakal fajar. Barakal fajru au sata'al fajru. Ketika mulai terlihat adanya cahaya-cahaya matahari yang akan akan terbit. Tapi dia belum terbit ya. Biasanya kalau matahari itu mau terbit, dia ada cahaya-cahaya permulaan yang itu sudah mulai agak menyebar cahayanya di langit. Nah, itu adalah waktu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat subuh. Baik, ini di hari pertama ya. Hari pertama dari sholat zuhur sampai sholat subuh. Baik, nanti di hari kedua Jibril datang lagi nih kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan waktu sholat. Tapi pelaksanaannya itu di akhir-akhir waktu. Di akhir waktu. Kita bacakan hadisnya. Lalu malaikat Jibril datang lagi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sholat zuhur. Kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat zuhurnya?
ketika satu benda itu bayangannya seukuran, sama dengan benda itu. Jadi bayangannya itu sama ukurannya dengan benda tersebut. Kalau di hari pertama tadi, ini waktu kapan? Waktu asar kan ya? Waktu asar. Tapi di hari kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat zuhurnya, hampir-hampir benda itu bayangannya sudah semisal dengan benda itu. Hampir-hampir bayangan benda itu semisal dengan bendanya. Paham ini? Di hari kedua paham? Kapan Rasulullah SAW mengerjakan sholat zuhurnya? Paham ya? Di akhir-akhir sholat zuhurnya. Baik, kita bacakan. Kapan Rasulullah SAW di hari kedua mengerjakan sholat asarnya? Hina sara kulli syai'in mislaihi. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat asar itu, manakala bayangan suatu benda itu 2 kali lipatnya. Paham? Bayangan satu benda itu 2 kali lipatnya. Kalau ini misalnya 10 cm, berarti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat asar itu ketika ukuran bayangan ini 20 cm. Jadi kalau misalnya satu ukurannya segini, berarti 2 segini. Paham ini? Paham ya? Baik. Kapan Rasulullah SAW mengerjakan sholat maghrib? Di dalam hadis ini ceritakan bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat maghrib persis seperti hari pertama. Karena memang waktu durasi sholat maghrib ini nggak panjang. Jadi di hari pertama dan di hari kedua, Rasul mengerjakan sholat maghrib di waktu yang sama. Baik. Di hari kedua kapan Rasulullah SAW mengerjakan sholat isyanya? Dijelaskan dalam hadis ini, Rasul SAW mengerjakan sholat isyanya ketika hampir masuk pertengahan malam. Dalam riwayat yang lain, hampir kira-kira 1/3 malam pertama. Itu waktu di mana Rasul SAW mengerjakan sholat isya di hari yang kedua atau hari kedua kedatangan Jibril alaihi salam. Kalau di pertengahan malam, kira-kira jam berapa? Pertengahan malam itu kira-kira jam berapa? Kita ngitung pertengahan malam itu mulai dari jam berapa? Hah? Mulai pertama malam itu dimulai dari jam berapa? Tenggelamnya matahari kan ya? Tenggelamnya matahari itu kan udah mulai malam kan? Anggaplah jam 6 ya. Jam 6. Sampai masuk waktu subuh. Jam berapa jam subuh? 4:30. Coba hitung dari jam 6 sampai 4:30 ini berapa jam lamanya? Hah? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 4 berarti 5. Sekitar 10 jam setengah ya. 10 jam setengah dibagi 2. 5. Baik, berarti jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam. Berarti pertengahan malam itu ada pada jam 11. Jadi bukan jam 12. Karena penghitungan malam itu tidak sampai jam 6 pagi ya. Kalau jam 6 sore sampai jam 6 pagi mungkin pertengahan malamnya jam 12. Berarti pertengahan malam itu kira-kira jam 11 malam. Itu pertengahan malam. Berarti Rasul SAW kira-kira ketika itu mengerjakan sholat isyanya jam 11 malam. Dalam riwayat yang lain, Rasul SAW mengerjakan sholat isyanya itu kira-kira di akhir 1/3 malam pertama. Coba, kalau tadi kita sudah hitungan malam itu 10 jam setengah ya, dibagi 3. Berarti sekitar 3 jam setengah ya, kira-kira 3 jam setengah. 3 jam setengah berarti jam berapa? Setengah 10. 7, 8, 9. Berarti setengah 10. Paham ini? Berarti kira-kira Rasulullah mengerjakan sholat isya di hari kedua kedatangan Jibril, yaitu di jam setengah 10 malam. Baik. Lalu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh. Kapan Rasul SAW mengerjakan sholat subuh? Dijelaskan di hina asfara jiddan. Asfara jiddan ini
hampir masih gelap lah, tapi sudah ada kelihatan cahayanya sedikit. Sudah ada sedikit cahaya. Ini agak berbeda ketika Rasulullah mengerjakan sholat subuh di hari pertama kedatangan Jibril, dengan sholat subuh ketika Jibril datang yang kedua kalinya. Ada sedikit perbedaan. Baik para hadirin maka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat ketika itu, ma baina hadzainil waqtaini waqtun. Antara dua waktu salat yang dikerjakan Rasul tadi, inilah waktu salat masing-masing salat tersebut. Paham? Kami ulangi. Rasul mengatakan ma baina hadzaini al-waqtaini waqtun. Kata Rasulullah, antara waktu pelaksanaan Rasul SAW di hari pertama dengan hari kedua, itu antara waktu itulah waktu sholat. Misalnya tadi zuhur Rasulullah SAW di hari pertama mengerjakannya kapan? Ketika tergelincir matahari. Tergelincir matahari itu kira-kira sekarang jam 12 siang. Jam 12 lewat 2 atau berapa. Itu tergelincir matahari. Tapi di hari kedua Rasulullah SAW kapan mengerjakan sholat zuhurnya? Ketika bayangan benda sesuatu itu semisal dengan benda itu. Kira-kira sekarang jam berapa itu? Pernah praktek nggak itu? Hah? Ya kira-kira sekarang jam 3 sore. Jam 3 sore. Hari pertama Rasulullah mengerjakan sholat asar. Sama tadi di waktu akhir sholat zuhur tadi, di hari kedua Rasul. Kemudian di hari kedua Rasulullah mengerjakan sholat asarnya, kapan? Ketika bayangan benda itu 2 kali lipatnya. Ya kira-kira sekarang jam 5:30 lewat lah. Cobalah sekali-kali praktekkan ilmu hadis yang sudah kita pelajari. Benar nggak kalau udah sore itu bayangannya lebih panjang daripada bendanya? Nah, kalau kita praktekkan itu, baru kita tahu bahwa sholat asar itu berakhirnya adalah ketika kapan? Jumlah bayangan itu 2 kali lipat daripada bendanya. Sama juga dengan Isya. Isya juga hati-hati. Karena kata Rasulullah SAW, di antara 2 waktu inilah waktu sholat. Jangan sampai ada yang melaksanakan sholat Isya itu sampai bablas jam 1 malam, jam 2 malam. Bablas. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa waktu sholat Isya itu dari hari pertama tadi ketika syafaq itu hilang. Yaitu awan yang berwarna hitam mulai tidak ada lagi di langit. Sudah hilang. Itu awal masuk sholat Isya. Kapan berakhirnya? Di pertengahan malam. Ada ulama mengatakan di akhir sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama. Wallahu alam bisawab. Ini untuk kehati-hatian, pilih pendapat yang mengatakan bahwa waktu Isya itu berakhir di pertengahan malam. Baik para hadirin maka oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan waktu-waktu salat. Ustadz ngapain sih ribet banget sih menjelaskan hal-hal yang seperti ini? Toh kita juga tidak pernah praktek. Ya kalau tidak pernah praktek, yang penting minimal kita sudah bacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Masya Allah Ustadz, di HP aja kita tinggal lihat aplikasi, udah masuk waktu atau belum? Tinggal klik, keluar penjelasan waktu zuhur, asar, maghrib, dan sekian. Sangat mudah sekali zaman kita. Tapi apakah kita bisa menjamin kita akan terus-menerus nanti ke depannya punya aplikasi dan mengetahui jam-jam sholat? Saat ini sudah dijelaskan. Bisa jadi kita pada suatu kondisi berada di jalan, tiba-tiba baterainya lowbat, ya kan? Kemudian kita tidak terdengar suara azan. Nah, ilmu ini bisa dipraktekkan. Udah masuk waktu zuhur atau belum ya? Nah, kita bisa praktekkan. Kita taruh satu benda, oh benda ini sudah mulai agak miring ke arah, bayangannya sudah miring ke arah timur. Berarti dia sudah tergelincir. Masuk waktu sholat zuhur. Kita lanjutkan perjalanannya lagi. Udah masuk asar atau belum nih? Kita tinggal lihat aja benda itu. Kalau benda itu kira-kira bayangannya sudah semisal dari benda itu, berarti sudah masuk waktu asar.
Jadi ada manfaat ilmu yang kita pelajari ini. Jadi jangan sampai kita menganggap, aduh ini kan udah kuno banget ini, udah nggak relevan lah kalau kita baca hadis-hadis ini. Kan ada kadang-kadang orang seperti itu, beranggapan, ngapain sih dibaca lagi hadis-hadis seperti itu? Udah nggak zamannya. Zamannya sekarang sudah mengetahui waktu sholat untuk tahun depan pun udah tahu. Jam berapanya udah tahu gitu. Tapi kan kita, wallahu a'lam bishawab, bisa jadi suatu ketika kita mengalami hal-hal yang di luar dari dugaan, maka kita butuh apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Baik, kita lanjutkan para hadirin yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang berikutnya adalah salatul wusta. Apa itu salat wusta? Salat wusta. Wusta itu artinya pertengahan. Apa itu yang dimaksud dengan salat wusta? Salat wusta itu adalah salat asar. Salat asar. Jadi kalau kita menghitung salat itu misalnya dari subuh, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Berarti asar itu ada di tengah-tengah. Baik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda pada peperangan Ahzab. Ini penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa salat wusta itu adalah salat asar. Kita bisa lihat Nabi SAW ketika peperangan Ahzab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Saghaluna 'anis salatil wusta, salatil asri, mala'allahu buyutahum wa quburahum nara." Kata Rasulullah, mereka orang kafir itu telah menyibukkan kita dari salat wusta. Apa itu salat wusta? Salat wusta itu adalah salat asar. Jadi ketika Rasulullah SAW sibuk dengan persiapan perang, ternyata Rasulullah SAW sampai lupa pelaksanaan salat asar. Lalu Rasulullah SAW mendoakan mereka orang-orang kafir itu, semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Baik. Selanjutnya, istihbabu taqdimiz zuhur fi awalil waqti fi ghairi syiddatil har. Disunnahkan untuk menyegerakan pelaksanaan sholat zuhur di awal waktu kalau tidak sedang panas. Kalau panas, berarti boleh diakhirkan. Karena kan Rasulullah SAW tadi mengerjakan sholat dalam hadis tadi, ada waktu yang dijelaskan oleh Rasul kan ya. Jadi waktu zuhur itu dari tergelincirnya matahari sampai ukuran bayang itu semisal dari bendanya. Berarti ini adalah waktu yang dimana kita boleh memilih untuk mengerjakan sholat zuhur. Kira-kira dari jam 12 sampai jam 3, itu berapa jam? Jam 12, 3 jam ya? 3 jam, itulah waktu sholat zuhur. Kita boleh memilih untuk melaksanakan sholat zuhur itu di waktu-waktu ini. Kalau kita memilih sholat jam 12:30, boleh tidak? Boleh nggak kita mengerjakan sholat zuhur itu di jam 1? Jam 2? Boleh. Tapi ketika di mana kita mendapati suatu musim, dan itu bukan musim panas. Bukan musim panas. Maka menyegerakan sholat zuhur di awal waktu adalah hal yang lebih utama. Karena Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Beliau mengerjakan sholat zuhur ketika matahari tergelincir ke arah barat. Nah, ketika seseorang berada pada musim panas, karena mungkin dia mau keluar, kalau ibu-ibu kan gampang lah dia sholatnya tinggal di rumah, nggak akan kepanasan. Tapi kalau misalnya suaminya keluar dari rumah, begitu panas terik matahari yang luar biasa, maka ada keringanan bagi laki-laki untuk mengakhirkan sholatnya, baru kemudian dia datang ke masjid mengerjakan sholat berjamaah, sholat zuhur itu bersama imam. Tapi memang ini harus disepakati dengan imamnya. Nggak boleh dia doang yang mengakhir-akhirkannya. Nanti ketika dia sampai ke masjid jam 2, orang nggak ada lagi yang sholat. Ya, boleh diakhirkan, tapi tetap pelaksanaannya secara berjamaah. Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shtaddal harru abridu bis shalah, fa inna shiddatal harri min fihi jahannam." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila
kalian berada pada musim panas yang begitu bersangatan, maka abridu, dinginkanlah. Tunggu dulu, agak dingin dikit, 1 jam misalnya, 1 jam setengah setelah masuk waktu zuhur, barulah mengerjakan sholat. Kenapa? Karena panasnya terik matahari itu adalah bagian daripada serpihan dari api neraka Jahannam. Itu baru serpihannya, belum lagi apinya ya, belum apinya. Itu kalau dibandingkan dengan api dunia, api dunia yang paling panas ya. Nggak tahu yang paling panas apa? Api di dunia. Hah? Apa? Bara api lebih panas bara api atau lahar api yang keluar dari gunung itu? Hah? Kalau kompor, pernah nyoba nggak? Dipin kompor, taruh jarinya, panas atau enggak? Panas banget. Itu baru 1/70-nya. Jadi kalau panasnya api neraka 70 kali lipatnya lagi dibandingkan panasnya api di dunia ini. Coba kita lihat api yang paling panas di dunia ini, coba nanti dicari tahu apa yang paling panas sih? Apakah api kompor, apakah bara api, apakah setrikaan, atau mungkin ada api-api yang lain. Nah itu cuma 1/70-nya. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada keringanan untuk boleh mengakhirkan sholat zuhurnya. Baik, begitu juga dengan sholat asar ya. Sholat asar istihbabut tabkir bil asar. Disunahkan untuk bersegera juga melaksanakan sholat asar. Ini contohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Ismu man fatathu salatul asar. Apa dosa bagi orang yang meninggalkan sholat asar? Ini ada hadis khusus nih terkait ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat asar. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahluhu wa maluhu." Jadi orang yang terluputkan dari pekerjaan, dari pelaksanaan sholat asar, maka sama artinya dia kehilangan keluarga dan hartanya. Jadi orang yang sengaja meninggalkan sholat asar, itu sama seperti dia kehilangan keluarganya. Ada orang yang keluarganya hilang, dia tertawa, terbahak-bahak, senang. Hore, ibu saya meninggal, ayah saya meninggal, anak saya meninggal. Ada orang yang senang? Tidak ada. Ada orang yang senang hartanya, tiba-tiba dia punya rumah, terbakar hangus, terus dia tersenyum, ketawa, gembira dia, rumah saya terbakar, ayo teman-teman lihatin rumah saya. Hah? Nggak ada. Kira-kira seperti itulah bagi mereka yang meninggalkan sholat asar, itu sama seperti orang itu telah kehilangan keluarganya dan telah kehilangan hartanya. Harusnya dia tidak senang, dia tidak gembira, dia tidak merasa biasa-biasa aja gitu. Ada orang sekarang, Masya Allah, sebagian besar kaum muslimin meninggalkan sholat asar, biasa-biasa aja. Tapi coba kalau dia kehilangan motor. Wah, kalang kabut, lari ke sana, lari ke sini, minta bantuan, tolong di motor saya hilang. Tapi dia sholat asar udah setahun penuh nggak pernah sholat asar. Biasa-biasa aja dia nggak tahu. Ini contohnya misalnya. Ini permisalan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa sholat asar ini adalah sholat yang sangat penting sekali. Bahkan yang lebih bahayanya lagi adalah, perhatikan hadis yang berikutnya. Hadis Buraidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Siapa orang yang meninggalkan salat asar, maka terhapuslah amalan yang dia lakukan. Kalau dia tadi pagi salat subuh, kemudian tadi pagi dia sudah sahur, misalnya gitu. Hari ini dia berpuasa, tapi salat asarnya dia tidak kerjakan. Kira-kira
Ada nggak pahala dari ibadah yang dia lakukan ini? Nggak ada. Dia baca Quran pagi ini udah 1 juz. Tapi sholat asarnya dia tinggalkan. Nggak ada pahala dari ibadah yang dia lakukan di hari itu jika di hari itu dia meninggalkan sholat asar. Maka bahaya sekali bagi mereka-mereka yang meninggalkan sholat asar. Jadi kalau dia sholat asar dia tinggalkan itu setahun penuh, walaupun dia sudah 5 kali pergi haji sebelum tahun-tahun sebelumnya itu, 5 kali dia pergi haji. Tapi dia menganggap dengan berangkat hajinya itu dia sudah diampuni dosa-dosanya, dia dijamin masuk surga. Dengan begitu dia meninggalkan, bermudah-mudahan meninggalkan sholat asar, maka bisa jadi ancaman hadis Nabi SAW ini, yaitu amalan-amalan yang dia lakukan terhapuskan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya, ismu man akhkharaha ilal istirar. Dosa bagi orang yang mengakhirkan sholat asar. Ini dia tidak meninggalkan sholat asar, tapi dia mengakhirkan sholat asar ketika dia mengerjakan sholat asar itu, ketika waktu asar itu udah mau habis, udah mau masuk waktu maghrib, sholat ya Allahu Akbar, baru dapat 2 rakaat, azan maghrib. Ini adalah sholat orang-orang munafik. Coba kita bacakan hadis Nabi SAW dalam hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Dosa bagi mereka-mereka yang mengakhirkan sholat asar. Mengerjakan sholat asar udah mepet dengan waktu maghrib. Tilka salatul munafik, kata Rasulullah. Itu adalah salatnya orang munafik. Yajlisu yarkubu syamsa hatta idha kanat baina qarnai syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalila. Itu adalah salat munafik, kata Rasulullah. Orang munafik itu sengaja duduk, nyantai, ngobrol, ngopi dulu. Nanti kalau udah matahari itu mau tenggelam, tunggu dulu matahari udah mau tenggelam, udah mau hilang mataharinya. Kalau dalam bahasa hadis ini, kan matahari itu kalau tenggelam, dia di antara 2 tanduknya syaitan. Makanya dilarang mengerjakan sholat sunnah di waktu ketika matahari itu akan tenggelam. Sedang tenggelam, itu tidak boleh pengerjaan sholat maghrib, sholat sunnah. Nah, dia mau mengerjakan sholat asar itu, orang munafik itu mengerjakan sholat asar di waktu-waktu itu. Ketika matahari sudah mau tenggelam, barulah dia sibuk mau mengerjakan sholat asar. Qoma, dia pun berdiri, fanaqaraha, dia mengerjakan sholat asar itu kayak patok ayam. Nakor, kalau ayam itu makanannya itu namanya ayam nakor. Jadi sedang matok. Bisa dibayangkan sholat patok ayam. Orang udah 1 rakaat, baru 1 rakaat sholat asar dia kerjakan. Azan maghrib, bisa dibayangkan itu. Rakaat kedua langsung alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu sholat orang-orang munafik. Dan mereka tidaklah berzikir kepada Allah di dalam sholat itu kecuali hanya sedikit. Subhanarabbil a'la, Allahu akbar, samiallahu liman hamidah. Nah, ini tidak dibolehkan ya. Hati-hati, jangan sengaja mengakhir-akhirkan sholat asar. Karena akhir sholat asar tadi kapan? Ketika bayangan suatu benda itu 2 kali lipatnya ya. Jadi itu akhir dari sholat asar. Kalau lebih daripada itu, berarti bisa jadi ini termasuk dalam ancaman hadis Nabi SAW yang mereka mengerjakan sholat asar sama seperti orang-orang munafik mengerjakan sholat asar. Baik. Istihbabu ta'jilil maghrib wa karahatu ta'khiriha. Untuk sholat maghrib disunnahkan untuk disegerakan dan makruh hukumnya diakhir-akhirkan. Karena sholat maghrib itu nggak panjang waktunya. Pendek sekali. Ya kira-kira 40 menit lah ya. Dari azan itu 40 menit, nggak sampai 1 jam. Jadi hati-hati,
Jangan sampai kita terlena dengan waktu sehingga kita lupa pelaksanaan sholat maghrib. Nantilah, entarlah, selesaikan dulu gorengannya, hangatin dulu ininya, seterusnya. Akhirnya lupa, 5 menit lagi tersisa waktu maghribnya, baru dia mengerjakan sholat maghrib. Dia mengerjakan sholat maghrib ketika sudah mau mepet-mepet waktunya, atau udah mau masuk waktu maghrib, 5 menit lagi tersisa, 10 menit lagi tersisa sholat maghribnya, baru kemudian dia mengerjakannya, maka ini termasuk perbuatan yang dibenci. Walaupun dia masih mengerjakan di waktu maghribnya itu, tapi dia termasuk hal yang dibenci. Baik, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazalu ummati bi khairin aw ala fitrah ma lam yuakhiru al-maghrib hatta tashtabikan nujum." Umat ini akan selalu dalam suatu kebaikan, umat ini akan selalu dalam kebaikan atau selalu dalam kesucian manakala mereka tidak mengakhirkan pelaksanaan sholat maghrib sampai bintang itu sudah bertebaran di langit. Jadi jangan nunggu dulu bintang itu bertebaran di langit, banyak jumlahnya, baru mengerjakan sholat maghrib. Jadi disegerakan, azan paling telat lah 10 menit setelah azan, 15 menit setelah azan, itu paling telat. Paling telat kita mengerjakan sholat maghrib. Kalau bisa habis azan, kita sudah siap-siap sebelum azan. Habis azan, kalau kita mau melaksanakan sholat qobliyahnya 2 rakaat silahkan. Habis itu langsung sholat maghrib. Jangan ditunggu sampai 15 menit, sampai 20 menit. Ustadz, bisalah dimaklumi, ini kan bulan Ramadan sebentar lagi. Kalau segera-segera nanti baru makan gorengan 2, belum lagi makan nasinya 1 piring. Jangan makan untuk pembatalan puasa sekedarnya aja dulu. Jangan dimakan semua yang ada di atas meja, baru sholat maghrib. Berat, udah berat. Aduh, mau bangun aja udah susah. Jadi hati-hati nih, mau menjelang Ramadan. Jangan sampai kita tergoda dengan hidangan makan yang begitu banyak di atas meja. Semuanya kita cicipin. Lalu kemudian kita lihat, waduh, udah lewat 20 menit waktu maghrib. Udah lewat 25 menit waktu maghrib. Jangan. 5 menit, 10 menit cukup nggak untuk berbuka? Cukup. Kalau untuk 2 piring sih nggak cukup. Kalau ya sekedar korma 1 butir, minum teh, atau minum air putih, atau minum jus, atau minum es buah, ada sop buah, ya lama juga jadinya, semua ada di situ. Cicipin semua. Jadi nanti sampai 20 menit, 25 menit tuh. Nah, jangan sampai. 5 menit saya kira cukup lah ya. 5 menit, 10 menit cukup. Jadi ingatkan anaknya, ingatkan suaminya, Mas, nanti aja makannya. Kita makan gorengan aja dulu. Ustaz, gorengan sekarang agak mahal karena minyaknya. Ya sudah, jangan bikin gorengan, beli korma aja. Nah, beli korma aja. Kenapa? Dikukus aja? Boleh. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Istihbabu ta'khiril 'isya ma lam takun masyaqqatun. Disunnahkan untuk mengakhirkan salat Isya manakala tidak memberatkan. Disunnahkan untuk mengakhirkan salat Isya manakala hal itu tidak memberatkan. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah berkata, "Ataman Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin hatta zahaba 'amatul lail." Rasul pernah mengakhirkan pelaksanaan salat Isya di malam hari sampai ketika itu sebagian besar dari malam itu sudah terlewatkan. Sebagian besar maksudnya pertengahannya itu ya. Pertengahan itu kalau tadi kita bagikan 5 jam ya. 5 jam. Pertengahannya ya. Nah, kira-kira sebagian besarnya 3 jam lah. Sudah berlalu nih 3 jam. Dari jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Kita mulai tadi jam berapa? Jam 7 ya, jam 7.
jam 8, jam 9. Kira-kira jam 9 pelaksanaannya. Tapi ingat, pelaksanaan sholat isya itu boleh diakhirkan, disunahkan diakhirkan jika tidak memberatkan. Jika sunnah ini kita amalkan, berat atau tidak berat? Hah? Kalau ibu-ibu mungkin nggak berat ya. Coba bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya jam 9 udah berat bagi dia untuk bangun ke masjid. Kalau ibu-ibu mungkin ada sebagian yang nggak berat, ada juga sebagian yang berat. Karena jam-jam segitu tuh udah mulai matanya udah udah redup. Dia ukurannya kalau rebah dikit sebentar aja udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik. Tidur kan juga mati kan ya? Iya. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul SAW mengatakan, "Innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati." Sesungguhnya waktu yang terbaik ketika Rasulullah keluar, sengaja malam-malam Rasulullah keluar. Jamaahnya ketika itu sahabatnya udah nunggu Rasulullah nggak keluar-keluar. Ada yang udah ketidur-tiduran, ada yang udah sampai ngorok. Tidurnya kan ada yang ngorok. Ada yang udah ngorok, dalam riwayat itu ada yang ngorok. Rasulullah SAW datang ke masjid, ada yang udah tidur-tiduran gitu, ada yang udah tidur benaran. Datang Rasulullah SAW keluar, baru Rasul mengerjakan sholat isya. Rasul lalu kemudian mengatakan, ini adalah waktu yang terbaik untuk mengerjakan sholat isya jika tidak memberatkan umatku. Tapi ternyata itu memberatkan. Ada suatu ketika masanya mungkin kita bisa mengamalkan hadis ini. Bisa. Manakala mungkin ya, bisa jadi ketika kita punya keluarga besar, sedang janjian berlibur di satu tempat, ya kemudian kita nanti sholat isyanya kira-kira jam 8:30 ya, jam 9 ya. Jika tidak memberatkan, semuanya bisa hadir ikut sholat berjamaah, tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang keberatan, aduh Ustaz, janganlah Ustaz, kita jam segitu tuh udah capek, udah nanti takutnya ketiduran. Nah, maka jangan diakhirkan. Karena ketika kita mengakhirkannya, lalu kemudian ada yang sampai ketiduran, ada yang kebablasan tidur benaran, udah waktu sholat isyanya terlewatkan. Baik, karahatun naum qablaha wal hadithi ba'daha li ghairi maslahatin. Makruh hukumnya tidur sebelum pelaksanaan sholat isya dan berbicara ngobrol-ngobrol setelah sholat isya. Kecuali kalau ada kepentingan. Kecuali kalau memang ada kemaslahatannya. Ustadz, saya seharian gak bisa tidur. Saya gak tidur sama sekali. Dari jam 6 sampai dari malam sampai siangnya gak tidur. Hampir udah 20 jam gak tidur dia. Ngantuk sekali. Habis sholat maghrib, dia rebahan tidur. Ya ini berarti ada kemaslahatan, ada kebutuhan bagi dia untuk tidur di sana. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia sengaja mau tidur, nggak bisa dia lawan lagi. Sebenarnya masih bisa dia lawan ya. Dia tidur-tiduran, tahu nih belum sholat isya. Belum sholat isya. Lalu dia tidur-tiduran. Buktinya dia sengaja tidur-tiduran itu di kasurnya. Kalau dia misalnya cuma duduk di sofa yang tidak, ya beratlah bagi orang biasanya tidur di sana. Jarang orang tidur di bangku-bangku seperti itu misalnya. Lalu kemudian memang rasa kantuknya begitu berat, dia tertidur, nggak sengaja. Ini nggak jatuh pada hukum makruh. Tapi kalau dia sengaja tidur-tidur ngantuk banget, kemudian dia cari kasur yang empuk, aduh, tiduran dulu deh, lurus-lurusin badan, katanya gitu. Tertidur benaran. Maka dia masuk dalam kategori larangan hadis ini, yaitu makruh bagi dia melaksanakan tidur sebelum mengerjakan sholat isya. Begitu juga berbincang-bincang nih, ngobrol. Ada yang ngaur ngidul. Walaupun nggak ngaur ngidul sekalipun, kalau nggak ada maslahatnya, tinggalkan berbicara, tinggalkan berbincang-bincang setelah sholat isya. Ustadz, kalau sekarang kan kita nggak berbincang-bincang langsung lah. Tapi ada grup-grupnya kan ya.
Grupnya, wah, masuk grup alumni SMP. Kita berbuka bersama nanti rencananya di mana nih? Itu sampai jam 10 malam. Mau cari waktu doang tuh. Menentukan waktunya di mana, itu berdebat. Sinilah, di sini lebih bagus di sini. Sampai jam 11 malam. Ini nggak ada keperluan. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan sayang sekali waktu kita sejam, 2 jam, 3 jam hanya mengurusi urusan menentukan di mana buka bersama. Itu baru menentukan waktu. Belum lagi penyusunan panitia. Belum lagi menentukan menu apa saja yang nanti akan disiapkan. Subhanallah, habis waktunya di bulan Ramadan berjam-jam hanya ngurusin itu. Harusnya berjam-jam itu dia sudah selesai bacaan Al-Qur'annya 20 juz. Hah? Bukan 20 juz. Ya. Baik, para hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bincang-bincangnya dengan anak, dengan suami, ya enggak ada masalah. Ustadz, tapi suami itu bincang-bincangnya cuma sekedar nemanin dia doang, nggak bisa tidur gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah kan berbincang-bincang dengan suami dengan istri karena suaminya nggak bisa tidur. Daripada dia yang ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh sendirian, mending ditemanin sama istrinya. Nah, istri yang menemani suaminya walaupun ngobrol masalah-masalah duniawi, ini tidak ada masalah karena ada kemaslahatan di sana. Niatkan aja untuk menyenangkan suami. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Khusus antara suami dan istri itu termasuk hal yang tidak terlarang ya. Tidak suatu yang menjadi hal yang terlarang. Baik, para hadirin menekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ganti yang lain ya. Ada serapnya. Baik, para hadirin menekan oleh Allah SWT, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi ini? Oh ya. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun naum qabla al-isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakruhkan, membenci. Ada yang mengatakan sampai pada tingkat haram. Tidur sebelum salat isya dan al-haditsu ba'daha, berbincang-bincang setelah salat isya. Istihbabut tabkir bis-subhi fi awwali waqtiha. Disunnahkan untuk bergegas melakukan salat subuh di awal waktunya. Jadi waktu salat subuh itu kalau dia masih gelap ya waktu gelapnya, jangan nunggu agak terang dikit baru mengerjakan salat subuh. Walaupun ya masih dalam kondisi waktunya, tidak ada masalah. Masih pada waktu salat subuh. Tapi mana yang lebih utama? Ya di awal waktu. Pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kunna nisa'ul mu'minat." Dulu sahabat-sahabat perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashhadna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu ikut salat berjamaah, salat subuh berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutalaffi'atin bimurutihinna. Mereka itu berpakaian dengan pakaian yang sempurna menutup aurat. Summa yang qalibna ila buyutihinna. Kemudian mereka, para sahabat-sahabat Nabi itu setelah selesai mengerjakan sholat subuh, mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Hina yaqdina shalah la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Dan tidak ada satu sahabat pun yang mengenal siapa sosok para perempuan-perempuan yang ikut sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, karena masih gelap. Paham nih? Karena masih gelapnya. Jadi hadis ini kata para ulama menunjukkan bahwa semakin disegerakan pelaksanaan sholat subuh itu semakin afdol. Jadi kalau misalnya 10 menit, 15 menit setelah azan, itu afdol pekerjaannya. Jangan tunggu dulu setengah jam setelah azan, baru kemudian melaksanakan sholat subuh. Walaupun itu masih pada waktunya, setengah jam setelah azan, masih waktu kan ya? Masih, karena belum terbit matahari.
masih waktunya. Tapi utamanya dalam pelaksanaan salat subuh itu, kalau bisa kita selesai, suasana masih gelap, itu lebih baik. Itu lebih baik. Makanya wallahu a'lam bishawab, pendapat yang mengatakan bahwa waktu subuh di Indonesia ini sudah pas, itu sudah tepat. Karena kita baru kadang-kadang kita mendengarkan ada kiriman beberapa artikel atau video yang mengatakan waktu subuh di Indonesia ini lebih cepat katanya kan ya. Lebih cepat kadang sampai setengah jam katanya. Hah? Ada yang mengatakan sampai 15 menit ya. 10 sampai 15 menit ada. Wallahu a'lam bishawab. Untuk kehati-hatian lebih baik kita mengikuti waktu yang sudah ada, yang sudah ditetapkan, apalagi itu sudah disetujui oleh pemerintahan kita. Kita tahu di pemerintahan kita ini kan bukan orang-orang bodoh-bodoh ya. Mereka juga alim ulama yang mereka juga paham dalam hal-hal yang seperti ini. Jadi mending kita ikut pemerintah lebih aman. Karena kalau kita mengikuti pendapat sebagian ustadz atau sebagian ulama yang sudah melihat dan meneliti waktu subuh itu katanya lebih cepat dari waktu aslinya, itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya berarti waktu sahur lebih utama bagi mereka adalah ketika azan kan ya. Jadi di seluruh Indonesia ini sebagian besar masjid kaum muslimin sudah mengumandangkan suara azan. Itu kan waktu yang utama buat sahur, karena masih ada 15 menit lagi kan? 15 menit lagi atau mungkin 10 menit lagi. Itu bisa dibayangkan 15 menit sampai 10 menit lagi kita bisa makan berapa piring itu sahur. Nah, ini kalau kita salah, bayangkan, kalau ini ternyata salah, sah atau tidak puasanya? Kenapa? Karena dia sahur sudah tidak pada waktunya. Maka mending kita mengikuti waktu yang sudah ada. Tapi kalau untuk kehati-hatian, silahkan ditunda waktu pelaksanaannya dari azan misalnya tambah 10 menit lagi deh. Tunggu dulu deh. 15 menit lagi, habis azan, saya sholat qobliyah subuh aja dulu. Sholat qobliyah subuh, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia berdoa dulu, 10 menit doanya. Minta apa yang dia butuhkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat udah 15 menit nih. Baru kemudian dia mengerjakan sholat subuh. Tidak ada masalah. Ini masih dikategorikan dia mengerjakan sholat subuh itu di awal waktu. Karena waktu pelaksanaan sholat subuh itu kan lumayan panjang, ada sekitar 1 jaman lah. Masih wajar lah ditunda 10 sampai 15 menit. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, mata yakunu mudrikan lil waqt. Kapan seseorang itu dikatakan mendapatkan waktu? Kapan seseorang itu dikatakan dia telah mendapatkan waktu sholat? Kapan? Ketika dia mendapatkan 1 rakaat. Paham? Ketika dia mendapatkan 1 rakaat, maka dia sudah dikatakan mendapatkan waktu. Tapi ini tidak ada unsur kesengajaan ya. Misalnya dia sholat zuhur. Aduh, malas banget saya mau, apalagi musim dingin. Saya berwudu, malas. Nanti aja deh. Wudu sholat zuhur sekalian wudu sholat asar. Jadi sengaja zuhur itu ditunda sama dia pelaksanaannya. Nanti tinggal 2 menit lagi mau habis waktu zuhur, baru kemudian dia mengerjakan sholat zuhur. Bolehkah seperti itu? Nggak boleh kalau ada unsur kesengajaan. Tapi kalau tidak ada unsur kesengajaan, ketika dia tidur jam 11 siang misalnya atau jam setengah 12 tertidur, tiba-tiba bangun jam 3. Jam 3 lewat 10. Sedangkan sholat asar itu jam 3 misalnya, jam 3 lewat 13. Dia bangun jam 3 lewat 10. Kemudian dia bergegas untuk bersuci. Ketika dia merapikan auratnya, menutup auratnya, tinggal 1 menit lagi waktu sholat zuhur. Jika 1 menit sholat zuhur ini dia bisa mendapatkan 1 rakaat, maka dia dikatakan telah mendapatkan waktu sholat zuhur. Paham ini? Tapi ini tidak ada unsur kesengajaan. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda
Man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka subha. Siapa yang mendapati satu rakaat dari salat subuh sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit dia dapat satu rakaat doang. Mau bangun rakaat kedua, Allahu Akbar, terbit mataharinya, terang. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah mendapatkan waktu salat subuh. Begitu juga dengan asar, begitu juga dengan maghrib, begitu juga dengan isya. Baik. Qada'ul fawaiti. Mengqadha salat-salat yang terlalaikan atau terluputkan. Salat-salat yang tertinggal tanpa disengaja. Maka dianjurkan, bukan dianjurkan, diharuskan untuk mengqadhanya. Mengqadhanya. Ini salat yang tidak sengaja ya ditinggalkan. Bukan yang dulu yang sengaja bertahun-tahun gak dikerjakan, baru kemudian sekarang menyesali, Masya Allah dulu saya di zaman jahiliyahnya meninggalkan sholat bertahun-tahun lamanya. Ustadz gimana ini, saya udah banyak banget gak sholatnya, apa yang harus saya lakukan? Bolehkah saya qadha sholatnya? Ibu mau qadha sholat sampai 10 tahun berapa lama? Mau qadhanya? Bisa Ustadz, insya Allah bisa. Ya tetap saja, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat dalam hal ini tidak perlu diqadha. Kenapa? Kalau dia memaksakan untuk mengerjakan sholat yang puluhan tahun lamanya dia tinggalkan, lalu kemudian dia ingin kerjakan sekarang, berarti dia mengerjakan sholat itu kan di luar waktunya kan ya. Kira-kira kalau ada orang yang mengerjakan sholat zuhur tapi pelaksanaannya jam 11. Ini jam berapa sekarang nih? Jam 10. Zuhur nanti jam 12 kan ya? Dia sekarang sholat zuhurnya. Disegerakannya sholat zuhurnya sekarang. Kira-kira diterima nggak sholat zuhurnya? Kenapa? Karena dia sholatnya bukan pada waktunya. Begitu juga dengan orang yang mengerjakan sholat setelah melewati waktunya dan lewatnya itu bertahun-tahun lagi. Yang nggak diterima. Ini pendapat yang kuat ya dalam masalah ini. Maka apa yang harus dia lakukan? Tinggal dia bertaubat, perbanyak istighfar, perbanyak sholat sunnah. Itu aja. Sholat sunnah aja diperbanyak. Misalnya banyak adanya anjuran sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Sholat duha, diperbanyak sholat duhanya. Kemudian sholat apa lagi? Qobliyah, ba'diyahnya, sholat qiyamul lailnya. Setiap kali berwudu misalnya, habis berwudu dia sholat sunnah setelah wudu dan seterusnya. Perbanyak sholat sunnah. Mudah-mudahan dengan begitu akan tertutupilah hal-hal yang menjadi kelalaian dia dulu di saat dia tidak terlalu perhatian terhadap syariat Islam, yaitu pelaksanaan sholat 5 waktu. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada waktu-waktu yang dilarang. Ada waktu-waktu yang dilarang melaksanakan sholat. Kapan itu? Ada 3 waktu di sini. Tapi yang dilarang di sini sholat apa? Sholat sunnah ya. Sholat sunnah mutlak. Ini pendapat yang kuat. Jadi yang dilarang itu pelaksanaan sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnahnya itu karena ada alasan, maka tidak terlarang. Apa misalnya sholat sunnah yang ada alasannya? Apa? Sholat yang ada alasannya kita ngerjakan sholat. Kita ngerjakan sholat. Ibu ngapa? Sholat apa ini? Sholat ini. Apa namanya? Sholat apa namanya diantaranya? Sholat rawatib nggak ada. Dia waktunya udah dikhususkan ya. Kalau rawatib kan sebelum dan sesudah kan ya. Ini kan waktu-waktu yang dilarang, nggak bakalan dia mengerjakan sholat sunnah rawatib ini di waktu-waktu terlarang ini. Sholat apa? Sholat syuruk nggak boleh. Harus nanti dia ditambah 10 menit setelah terbitnya matahari. Sholat setelah wudu. Misalnya kita tanya, Ibu ini sholat apa? Sholat sunnah setelah wudu. Berarti dia mengerjakan sholat itu karena barusan dia berwudu.
Tapi pelaksanaan sholatnya itu di waktu yang dilarang. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena ada alasan dan sebabnya. Dia masuk ke masjid. Masuk ke masjidnya itu ketika persis matahari berada di atas kepalanya. Ini waktu terlarang atau tidak? Waktu terlarang. Dia mau sholat zuhur, tapi belum azan. Karena belum masuk waktu, belum azan. Sedangkan dia masuk ke masjid itu di waktu terlarang mengerjakan sholat. Kenapa? Karena matahari itu persis berada di atas kepalanya. Waktu terlarang kan? Tapi apakah dia cuma berdiri doang tuh di masjid begini aja? Nunggu. Enggak kan? Dia harus menghormati masjid dulu dengan melaksanakan sholat 2 rakaat. Tapi di waktu terlarang tidak masalah. Kenapa? Karena ada alasan kenapa dia mengerjakan sholat 2 rakaat tersebut. Yang terlarang di sini pada waktu-waktu dilarang mengerjakan sholat adalah hanya pada sholat mutlak. Tahu sholat mutlak? Sholat mutlak itu sholat sebanyaknya, terserah. Terserah. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Berdiri lagi, Allahu Akbar. Niatnya apa? Niatnya sholat aja. Niatnya sholat aja. Sholat sunnah begitu aja. Mutlak. Mutlak itu tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan jumlah, tidak terikat dengan tempat, terserah. Itu sholat mutlak. Maka sholat sunnah mutlak itu tidak boleh dikerjakan di 3 waktu yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan itu? Ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit. Sampai kapan? Sampai agak tinggi dia. Jadi, ibu sekalian, yang ketika ingin mengerjakan sholat syuruk, misalnya sholat syuruk, itu kan ada tuluk namanya ya. Kalau di sini ada jadwalnya? Nggak ada. Biasanya kalau kita punya aplikasi, ada namanya tuluk, ada namanya syuruk kadang-kadang. Kalau di sini namanya, sebentar saya lihat. Di sini bahasa Indonesia malah terbit di sini. Ini di aplikasi ini namanya terbit. Terbitnya matahari itu perkiraan sekitar jam 5.54. Jam berapa? Jam 5.54. Ini waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Waktu terlarang. Jadi kalau kita sedang di masjid, berzikir, mau mengerjakan sholat syuruk, tambah lagi 10 menit. Paham? Supaya tidak persis kita sholatnya itu di saat matahari terbit. Tambah 10 menit lagi, berarti jam berapa? Jam 6:04. Ya. Ini kan tadi jam 5.54 nih. Berarti jam 6:04. Atau jam 6:05. Lebih aman lagi jam 6:10. Itu lebih aman banget. Ya, itulah pelaksanaan sholat syuruk seafdal-afdal waktunya. Jadi jangan pas lagi terbitnya gitu. Baik, waktu yang kedua yang terlarang, yaitu wahina yaqumu qa'imudh dhahira hatta tamila syams. Waktu yang terlarang yang kedua adalah ketika matahari berada di atas kepala kita. Sampai kapan? Sampai dia condong ke arah barat. Waktu ketiga, wahina tatadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Ketika matahari mau tenggelam. Matahari sudah mulai tenggelam, sudah terlihat mau tenggelam, dia mengerjakan sholat sunnah di sana. Maka sholat sunnah yang dikerjakan itu tidak boleh. Karena termasuk waktu yang dilarang. Baik, para hadirin muliakan oleh Allah SWT, tentu ada pengecualian ya. Bolehnya seseorang itu mengerjakan sholat mutlak di waktu-waktu yang terlarang. Karena adanya zaman itu masa. Kapan itu? Ketika kita berada di hari Jumat. Misalnya ibu-ibu sekalian pengen ikut sholat Jumat. Boleh nggak ikut sholat Jumat? Boleh kan ya? Boleh. Kalau udah sholat Jumat, perlu sholat zuhur lagi nggak? Nggak perlu. Misalnya kita ya nanti biasa ada ibu-ibu yang di 10 hari terakhir ikut itikaf. Biasanya kan itikaf di masjid tuh. Pas dia itikaf mendapati Jumat, dia ikut sholat Jumat dengan kaum muslimin laki-laki yang lainnya. Ikut sholat Jumat. Nah,
ketika dia ikut sholat Jumat, sejam, 2 jam sebelum khatib naik mimbar, dia sholat terus. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Baca Quran dia sebentar, setengah jam. Bosan dia baca Quran, berdiri lagi dia sholat. Allahu Akbar, Assalamualaikum, berdiri lagi. Sampai imam naik mimbar. Imam naik mimbar dipastikan ketika masuk waktu sholat zuhur, kan ya? Berarti bisa jadi dia melaksanakan sholat mutlaknya tadi pada waktu yang terlarang. Namun kata para ulama, khusus hari Jumat, waktu terlarang pelaksanaan sholat sunnah mutlak itu tidak berlaku. Di hari Jumat khusus, ketika matahari berada di atas kepala, itu tidak berlaku lagi. Di hari Jumat, silahkan laksanakan sholat mutlak itu. Baik, begitu juga karena adanya tempat. Jadi karena tempat ini adalah tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat diagungkan, sehingga tidak berlaku waktu-waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Di mana itu? Tempat yang diagungkan, yang dimuliakan, yang diistimewakan di Mekah. Di Mekah. Ada hadis Nabi SAW mengatakan, Ya Bani Abdi Manaf, wahai keluarganya, anak cucu Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait. Jangan kalian larang siapapun yang ingin mengerjakan tawaf di Ka'bah ini. Wa shalla ayata sa'atin min lailin aw naharin. Dan jangan cegah mereka, jangan halangi mereka di waktu kapanpun mereka mengerjakan sholat, baik itu di malam hari maupun di siang hari. Apalagi kita sedang berada di Mekah. Kita kan berusaha untuk memperbanyak ibadah. Sholat, baca Quran. Persis dia melakukan sholat itu di waktu yang terlarang. Tidak ada masalah, dia lanjutkan saja. Kalau dia menunggu sholat, misalnya hanya sholat yang ada sebabnya saja, dia merasa sedikit beribadah di Mekah. Karena kalau sholat yang ada sebabnya kan nggak banyak kan ya. Paling nanti masuk waktu duha, ada namanya sholat duha. Sholat duha berapa rakaat sih? Maksimalnya 8 kan ya, 8 rakaat. Ada riwayat yang lain mengatakan 12. Jadi kalau dia sudah selesai dalam 1 jam 12 rakaat, mau ngapain lagi? Baca Quran nanti di Masjidil Haram. Kalau kuatnya setengah jam, 1 jam. Kalau dia udah nggak kuat lagi, ngapain lagi dia? Sholat lagi. Cuma kalau dia terus-terusan sholat, ternyata masuk pada waktu yang terlarang, apakah dia menghentikan sholatnya? Tidak. Lanjutkan saja, selesaikan sholatnya. Lanjutkan lagi, Assalamualaikum, Assalamualaikum, lanjutkan lagi sholatnya. Karena dia berada pada waktu yang tidak berlaku hadis Nabi SAW, larangan sholat pada 3 waktu yang kita sudah sebutkan tadi. Baik, bisa dipahami ya Bu? Baik, para hadirin melakukan oleh Allah SWT, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu an-nahyu 'anit tatawwu' idza uqimatis shalah. Dilarang mengerjakan salat sunnah apabila iqamah telah dikumandangkan. Jadi kalau qomat sudah didirikan, salat sudah didirikan, qomat sudah dilakukan oleh muazin, kita sedang salat sunnah, maka jangan dilanjutkan salat sunnahnya. Stop salat sunnahnya. Kecuali kalau kita sedang berada pada duduk di antara 2 sujud misalnya. Atau ketika kita sedang berada di tasyahudnya. Ya lanjutkan. Sayang. Seharusnya dia bisa selesaikan itu. Selesaikan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia berada di rakaat pertama, mau naik ke rakaat kedua, Allahu Akbar, rakaat kedua, tiba-tiba muazin qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Udah, stop sholatnya, dibatalkan sholatnya, jangan dilanjutkan lagi. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah." Apabila qomat telah berkumandang, maka tidak ada lagi salat yang lain kecuali salat wajib. Baik. Al-mawadi'ul lati naha 'anis salati fiha, tempat-tempat yang dilarang untuk mengerjakan salat. Apa aja tempat-tempat yang dilarang mengerjakan salat? Kuburan. WC. Apa lagi? Kandang onta. Ini 3 tempat yang dilarang untuk mengerjakan
sholat. Ini tempat yang tidak boleh kita melaksanakan sholat. Kalau di mall boleh nggak? Boleh di mall. Kalau di pasar? Kalau di mana lagi? Tengah jalan? Baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bercanda. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin." Aku diberikan kelebihan oleh Allah dari nabi-nabi yang lain pada 6 perkara. Di antara 6 perkara yang diberikan kelebihan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah waju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida. Bumi ini dijadikan untukku suci dan bisa dijadikan tempat sholat. Dulu kalau nabi-nabi yang lain itu sholatnya harus pada tempat khusus, nggak bisa di tempat-tempat sembarangan. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau diberikan kelebihan oleh Allah SWT yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Apa itu diantaranya? Salah satu dari 6 itu, seluruh bumi ini boleh dijadikan tempat sholat. Asalkan tadi jangan di tengah jalan. Itu tidak boleh karena akan membahayakan. Jadi jangan sholatnya itu parkiran di pinggir tol, padahal mobil di tol itu kencang-kencang, dia parkiran sembarangan di pinggir tol, sholat dia di belakang mobil atau depan mobilnya. Ini bahaya kalau tiba-tiba ada mobil yang kencang nabrak mobil dia penyet ini. Jadi ayam penyet, bayangkan itu, ini kan membahayakan dirinya, hati-hati. Jadi, baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada waktu yang dilarang memang. Ada ada tempat yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah adalah kuburan. Kuburan dilarang. Jadi kalau ada, mohon maaf nih, kita sedang safar atau bepergian, mampir di satu masjid, perhatikan dulu masjid yang kita ingin singgahi itu. Jangan langsung tiba-tiba mengerjakan sholat. Perhatikan dulu di sekitar masjidnya ada kuburan atau tidak. Kadang memang tidak terlihat karena memang masjid itu bukan masjid di sampingnya pemakaman umum, tapi ternyata masjid itu dibangun oleh orang kaya atau apalah gitu ya. Lalu kemudian dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia saya tolong dikuburkan di masjid yang saya bangun ya. Rupanya dia dikuburkan persis di depan Ka'bah di sini, di depan kiblat. Kita kan nggak tahu ternyata di balik dinding ini ada kuburan. Makanya bahaya. Sebelum kalau kita tidak tahu masjidnya, jangan langsung sholat dulu. Kalau bisa kita mutar dulu, ada nggak kuburan-kuburannya. Kalau kita lihat ternyata ada di depan kuburannya, mending kita pindah ke masjid yang lain. Karena tidak boleh, bahkan ada ulama yang mengatakan, memfatwakan tidak sah sholatnya. Kalau dia memaksakan diri untuk sholat di situ, yang di dalam masjidnya itu ada kuburannya, dia sholat juga di situ, dalam kondisi dia tahu, maka sholatnya tidak sah. Baik, yang kedua, tempat yang kedua yang dilarang mengerjakan sholat adalah di hammam. Hammam itu bisa kita terjemahkan toilet. Toilet. Ustaz, kalau masjidnya itu 2 lantai, jadi toiletnya ada di bawah, orang sholatnya di atas toiletnya. Kan ada kadang-kadang masjid-masjid gitu kan ya. Kalau 2 lantai kadang karena memang lahannya nggak banyak sehingga bangunan toiletnya itu tidak terpisah dengan masjid. Kalau ini kan terpisah nih. Ada kadang-kadang 2 lantai, tapi lantai pertamanya itu toilet. Jadi kalau ada orang yang sampai pada saf, ternyata di saf itu di bawahnya toilet, apakah pengaruh dengan keabsahan sholatnya? Kata para ulama tidak. Karena dia memang tidak langsung sholat di toiletnya. Dia sholat di atasnya ya. Ini pendapat sebagian para ulama yang memfatwakan itu tidak masalah. Karena sebagian masjid kita lihat memang seperti itu kondisinya. Sebagian masjid kondisinya seperti itu. Yang jelas kita tidak sholat di dalam toilet atau dalam kamar mandinya itu. Ustadz, siapa juga yang mau sholat di kamar mandi, di toilet? Ya, gambaran kita toilet itu saat ini adalah tempat khusus ya, toilet. Kalau dulu kan orang toilet itu kadang
ya tidak seperti sebagus kita, serapi kita, sebersih kita gitu. Dulu kan orang toilet, mohon maaf, di mana-mana ada mojok-mojok di gurun pasir sana, di apa. Kadang kan itu kita nggak ketahui. Nah, tempat-tempat seperti itu dihindari. Apalagi di daerah kampung kan juga masih ada sebagian yang mungkin ya belum sadar terhadap pentingnya adanya toilet gitu. Masih sembarangan di mana-mana buang kotoran. Tapi alhamdulillah hampir jarang kita mendapati hal-hal yang seperti ini. Baik, yang ketiga di antara tempat yang terlarang mengerjakan sholat adalah mabarikil ibil. Mabarikil ibil ini tidak diterjemahkan hanya sekedar kandang onta ya. Tidak terjemahkan kandang onta saja, tapi di tempat di mana onta itu sedang beristirahat, menderum. Apa namanya? Tiduran. Onta itu misalnya, ini kandang, di sana kandangnya misalnya. Jadi bukan yang dilarang itu hanya sholat di kandangnya, tapi bisa jadi onta itu sedang kita pakai atau kemana dibawa, dia istirahat, menderum di situ, lalu kita sholat di depannya. Nggak boleh. Nggak boleh sholat di situ. Nggak boleh sholat di situ bukan karena takut ditendang ontanya, bukan. Bukan takut ditendang sama ontanya. Karena memang hadis Nabi SAW mengatakan tempat-tempat di mana biasanya onta itu istirahat, menderum, itu biasanya banyak syaitan di situ. Banyak syaitan. Bahkan ada ulama mengatakan ada sedikit kemiripan memang sifat yang dimiliki onta ini dengan sifat ketidakbaikan, sebagian sifatnya gitu. Makanya kenapa sebagian ulama yang mengatakan orang yang memakan daging onta batal wudhunya. Pernah dengar itu? Ya kan? Sebagian ulama. Karena memang ada hadis Nabi SAW mengatakan itu. Jadi siapa yang memakan daging onta, walaupun dia tadi dalam kondisi sudah bersuci, makan daging onta, otomatis wudhunya batal. Nah, itu diantara hikmahnya. Kenapa? Karena memang onta itu sedikit ada, bukan dia setan, bukan onta itu setan. Bukan, nanti salah paham. Onta itu sedikit ada kemiripan dengan sifat-sifat kesetanan. Setan itu suka pendendam, ya kan? Coba manusia-manusia yang udah kesetanan. Manusia kan juga ada kan, setan kan? Kan setan itu kan dari kalangan jin dan manusia. Pendendam. Kalau onta itu ternyata, kalau kita teliti, ini penelitian dari ahli keontaan ya. Itu onta kalau kita sakiti, kita pernah nyakiti onta, misalnya kita pukul atau apa, bikin dia kesal, itu dia bisa rekam wajah kita. Nanti 10 tahun berikutnya kita ketemu sama dia bisa balas. Saking pendendam dan pengingatnya onta itu. Makanya onta itu dia harus dilembut-lembutin, harus dibaik-baikin, nggak boleh dikasarin kalau onta. Dia pendendam. Pendendam. Jadi kalau ada yang suka pendendam, baik, demikian wallahu a'lam bishawab, demikian kajian yang singkat yang kita dapat pelajari, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Kalau kenapa? Iya, ada memang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa ada yang minum kencing onta, minum kencing onta. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa kotoran hewan yang bisa dimakan dia tidak najis, tidak najis. Tapi ini khusus pada kencing onta ya. Jangan nanti kencing kambing ditampung lalu diminum. Tidak. Memang ada hadis Nabi SAW menjelaskan atau memerintahkan ada satu sahabat yang diminta untuk minum kencing onta. Ada memang hadisnya. Dan hadis itu sahih. Tapi itu tidak dianjurkan untuk semua sahabat ya. Karena nggak ada sahabat itu setiap kencing onta ditampung, disimpan, diminum. Mereka nggak. Itu karena ada satu momen tertentu saja kenapa Rasul SAW
memerintahkan sahabat tersebut untuk minum kencing onta. Allah alam bisawab. Kalau sholat kan nggak boleh dimakan, tapi kalau sholat jenazah boleh ya? Kalau sholat jenazah boleh. Sholat jenazah boleh jika kita belum menyolati, misalnya dia bagian daripada keluarga. Lalu kemudian kita sudah berusaha maksimal mungkin untuk sampai pada tepat waktu. Tapi kita ada hal yang kendala, lalu kita telepon keluarga, ya sudah jangan tunggu saya, khawatir nanti kelamaan, segerakan saja untuk dikuburkan. Nanti saya akan sholatkan di makamnya, nggak ada masalah. Karena Aisyah kalau tidak salah pernah juga menyolatkan saudaranya ketika itu di kuburan. Jadi tidak ada masalah. Sholat jenazah, khusus sholat jenazah itu boleh dikerjakan di makam. Kalau memang ada alasan ya, ada alasan karena dia tidak sempat untuk melaksanakan sholatnya di luar makam. Ya. Di kandang selain onta boleh, kambing, kandang ayam, kandang sapi, boleh. Lihat hadis Nabi SAW mengatakan. Lihat hadis Nabi SAW, saya bacakan. Tadi saya belum bacakan hadisnya ya. Hadis Al-Barra bin Azib. Nabi SAW ditanya. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya? Ya Rasulullah, bagaimana hukum sholat? Bagaimana sholat yang dikerjakan di tempat menderumnya atau di kandang onta? Kata Rasulullah, la tusalli fi mabarikil ibil. Jangan sholat di kandang onta atau di tempat onta tiduran. Fa innaha minasyayatin. Nih, hadisnya sahih nih. Fa innaha minasyayatin. Karena onta itu memiliki kesamaan dengan sifat-sifat syaitan. Wasu'ila. Kemudian ada pertanyaan kedua. Ya Rasulullah, bagaimana kalau sholatnya di kandang kambing? Rasul mengatakan, sallu fiha, silahkan sholat di sana, nggak ada masalah. Fa innaha barakah, karena kambing itu ada keberkahan pada dirinya. Yang jelas, kalau kita sholat di dekat sekitar kandang, di sekitar kandang kambingnya, bukan sholat bersama kambingnya. Ini harus bisa dibedakan. Ini kandang kambing. Bukan kita sholat di dalam kandangnya itu persis, di kiri kanan kita ada kambing-kambing. Bukan. Nanti kita sholat di situ, dikencingin sama kambing. Kita sholat di situ, ada kotoran kambing, nempel di kening. Enggak, di sekitarnya. Di sekitar kandang kambing itu bisa jadi 1 meter darinya, 2 meter darinya. Tapi masih dikategorikan ini kandang kambing gitu. Itu maksudnya. Bukan di dalam kandang kambingnya persis. Atau mungkin kita pelihara ayam, kandang ayam yang kita punya ya seluas inilah misalnya. Ah, saya udah masuk sholat zuhur nih, saya mau sholat zuhur. Di dalam kandang ayamnya itu. Bukan itu maksudnya. Tapi di sekitar lah, di sekitar agak 1 meter, 2 meter dari kandang ayam itu. Tapi masih dikategorikan ini wilayah kandang ayam. Itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Salat witir kenapa? Akhir salat witir, akhir waktunya, menjelang waktu subuh. Menjelang waktu subuh. Kalau sekarang waktu subuhnya misalnya jam 4.40 menit berapa? 39 ya. Anggaplah jam 4.40 menit ya. Berarti 39 atau 38 itu akhir dari sholat witir. Pokoknya belum masuk subuh, berarti itu waktu akhir sholat witir. Jadi kalau ibu misalnya mengerjakan sholat witir 3 rakaat sekaligus, lalu kemudian ibu mendapatkan 1 rakaat azan, udah lanjutkan aja sholatnya. Karena tadi hadis yang kita sudah bacakan, ketika seorang mendapatkan 1 rakaat saja, 1 rakaat, maka dia sudah mendapatkan waktu sholat itu. Ya, Allah alam bishawab. Ya. Kalau memang ada alasan, iya.
Iya, nanti kalau dia paksakan untuk sholat dalam kondisi dia lelah, dia capek, sholatnya juga akan terganggu. Bisa jadi dia baca Al-Fatihah belum selesai, udah pindah kepada surah Al-Ikhlas. Wairil maghdub, belum sampai misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Saking capeknya, gak konsentrasi sholatnya. Malah sholatnya rusak. Mending dia tiduran dulu, istirahat dulu. Nanti minta dipesankan kepada keluarganya siapa, tolong bangunkan 1 jam ya, 2 jam saya mau istirahat dulu. Tapi saya kalau gini, ya Allah bangunkan saya dan bangun sendiri. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Boleh kalau ada alasan. Ya. Sebagian masjid itu kan jamaah wanita itu ada di sampingnya gitu loh. Kenapa, Bu? Di? Sholatnya, sholat tarawih itu kan Ya. ada sebagian itu di sampingnya. Kita lebih sebaiknya memilih yang di belakang staf itu atau yang di sampingnya tadi. Kan karena kondisi masjid itu kan kadang satu masjid ada Dibagi 2 gitu. ya ruang tersendiri untuk akhwat gitu kan, di situ dibatasin gitu, sedangkan itu masih Sejajar dengan laki-laki. Begitu juga yang mungkin karena kondisi masjidnya jadi dia bersampingan gitu. Ya. Apakah kita lebih baik ditarik di tengah-tengah situ? Kalau memungkinkan ada perempuan-perempuan jamaah yang lain yang sholat di belakang, ada bagiannya dan ada teman-temannya di sana, lebih baiknya begitu. Tapi kalau tidak ada, memang pengurus masjid atau masjid itu hanya memfasilitasi sholat untuk akhwat atau ibu-ibunya berdampingan dengan jamaah ikhwannya, ya sudah, tidak ada masalah, sholat aja, insya Allah sholatnya tetap sah. Cuma kalau kita melihat afdolnya, memang dia berada urutannya itu, perempuan itu di belakang urutannya. Jadi imam, jamaah laki-laki, baru kemudian paling saf belakang itu saf depannya perempuan. Paling belakang dulu diisi, penuhkan belakang, baru ke depan. Begitu hadisnya begitu. Tapi kalau kita hanya mendapati suatu masjid yang memfasilitasi berdampingan, hanya disekat dengan hijab begitu, seperti Masjid Istiqlal kan begitu kan? Istiqlal itu kan dibagi gini, di ruangan utamanya itu. Sebelah sisi kanan imam, itu jamaah laki-lakinya, sisi sebelah kirinya imam, itu jamaah ibu-ibunya. Tidak ada masalah insya Allah, sholatnya tetap sah. Cuma kalau kita mendapati ada di belakang saf yang dibuat oleh para perempuan, ibu-ibu yang lain, kita pilih yang itu afdal. Ya. Ya, Afan. Silakan. Nah, jadi kita mendapatkan waktu sholat tinggal mepet gitu ya Pak Ustaz, mepet. Misalkan dari pasar atau dari rumah sakit. Nah, terus kalau misalkan kita niatkan aja untuk menjama itu benar tidak? Kita jama aja dan sholatnya, misalnya waktunya tinggal sedikit lah, ditarik ke belakang. Karena apa tadi alasannya? Ya, misalkan dari rumah sakit. Dari rumah sakit. Kalau dari rumah sakit berarti kan ada alasan. Tidak ada unsur kesengajaan di sana. Tapi kalau dia alasannya tidak bisa diterima, alasannya tidak bisa diterima, dia mengakhirkan sholatnya atau dia mau menjamak sholatnya, nah ini tidak boleh bermudah-mudahan. Tidak boleh bermudah-mudahan. Walaupun dalam satu hadis Nabi SAW itu pernah menjamak sholat tanpa ada alasan. Pernah dalam satu hadis yang sahih ya, kalau tidak salah riwayat Bukhari, Muslim juga, Rasul itu pernah mengerjakan sholat zuhur dan asar di satu waktu dijamak oleh Rasulullah tanpa ada alasan, bukan karena hujan, bukan karena sakit, bukan karena angin kencang, bukan karena jalannya berlumpur, enggak. Tapi Rasulullah mengerjakan pengen menjamak doang gitu. Tapi itu tidak sering dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kalau kita ingin mengamalkan hadis itu sekali-kali boleh. Tapi kalau dia mengamalkan hadis ini, boleh kok Rasul pernah menjamak sholat tanpa ada alasan, tapi tiap hari, setiap mau belanja ke mall gitu. Kalau belanja ke mall itu kan bukan alasan ya, tidak bisa lah, tidak bisa. Ya, kalau dia sedang rumah sakit karena ngurusin, nggak ada yang bantu ngurusinnya, suaminya sedang sakit atau anaknya sedang sakit, sehingga tertunda sholatnya, nggak ada masalah insya Allah. Ya. Kenapa?
Jika dia meninggalkan sholat asarnya di hari itu, kata para ulama, maka seluruh amalan yang dia lakukan di hari itu hilang. Di hari itu. Tapi kalau dia misalnya meninggalkan sholat asar itu 1 tahun penuh, ya berarti 1 tahun penuh itu amalannya terhapuskan. Ini pendapat yang kuat. Ada pendapat yang mengatakan, ketika dia meninggalkan sholat asar 1 kali secara sengaja, misalnya di hari ini, umurnya dia sudah 45 tahun. Dia sholat sampai udah 30 tahun. 30 tahun, berarti 15 tahun dia beranjak usia dewasanya. 30 tahun lamanya dia beramal soleh. Di umur 45 tahun dia meninggalkan sholat asar. Walaupun sekali atau 2 kali. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa seluruh amalannya ini terhapus. Ada yang pendapat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat kata para ulama, dan ini pendapat yang saya lebih cenderung kepadanya. Amalan yang terhapus itu hanya amalan di mana dia meninggalkan sholat asarnya saja. Kalau dia meninggalkan sholat asarnya di hari itu saja, di hari-hari yang lainnya dia mengerjakan sholat asar, maka itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh terhadap amalan dan pahalanya itu ketika di hari itu dia meninggalkan sholat asar. Itu saja yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, sholat sunnah rawatib qobliyah itu. Atau mungkin sholat tahiyatul masjid. Atau sholat apa aja yang dia kerjakan di masjid. Lalu kemudian dia terdengar qomat. Tapi kalau ibu mengerjakan sholat qobliyahnya di rumah, sedang mengerjakan sholat di rumah ya, ibu mendengarkan ada qomat di masjid, lanjutkan sholatnya. Karena hadis ini berlaku ketika mereka yang mengerjakan sholat sunnah itu di masjid. Paham ini? Jangan pula nanti kata ustadznya nggak boleh, kalau udah qomat nggak boleh sholat sunnah lagi. Ketika sholat sunnah terdengar di masjidnya qomat, dia berhentikan sholatnya. Enggak, lanjutkan sholatnya, nggak ada masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Masya Allah. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi dia berangkatnya karena udah mepet nih di zuhur ya. Bakalan kebesaran mungkin, besar kemungkinan dia tidak akan berhenti kecuali nanti ketika maghrib. Ya. Kalau memang kita berkeyakinan besar, ada kemungkinan besar bahwa dia tidak akan berhenti, kita tunggu saja. Salat zuhurnya jangan lakukan dulu. Kita masuk saja di angkutan umum itu, apakah itu bis atau apa, masuk waktu zuhur, biarkan aja dulu waktu zuhur berlalu, masuk waktu asar, biarkan lagi, jangan sholat dulu, karena tidak boleh pelaksanaan sholat wajib itu di dalam kendaraan. Nggak boleh. Di dalam bis, di dalam pesawat, nggak boleh. Kecuali dalam kondisi yang tadi Ibu tanyakan. Kita udah nunggu nih, masuk waktu asar, kok nggak berhenti-berhenti bisnya ya? Udah berlalu waktu asar 1 jam, nggak berhenti juga. Udah berlalu 2 jam, tinggal waktu asar itu setengah jam lagi. Ini kemungkinan besar nggak akan berhenti ini. Saya kalau mau stop, saya siapa? Sedangkan di bis itu banyak orang-orang, dan orang-orang pada biasa-biasa aja. Ya sudah, kalau begitu saya yang mengalah. Waktu sudah tinggal 3,5 jam tadi ini, Ibu tetap harus sholat di dalam bis. Dalam kondisi semampu yang bisa kita lakukan. Di jamak qashar. Di jamak qashar. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat.
Kalau tidak memungkinkan kita sholat berdiri, karena kan sholat wajib itu harus berdiri ya. Kalau tidak memungkinkan berdiri, maka boleh duduk. Tapi usahakan untuk takbiratul ihramnya itu, ada sebagian ulama mengatakan, usahakan takbiratul ihramnya itu mengarah ke arah kiblat dan berdiri. Biar aja dilihat orang agak aneh-aneh dikit, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting kita ngajarin orang, saya sedang sholat loh nih di bis gitu. Jadi misalnya kita lihat tuh di kalau melihat kiblat, arah kiblat itu apa? Kompas ya. Sekarang kan bisa kita lihat tuh kompas, arah mana kiblat. Bis ini arahnya ke sana nih, arahnya ke timur misalnya. Ternyata kiblat itu ada arahnya di belakang sana. Dia ngebelakang dulu gini. Takbir Allahu Akbar. Habis itu dia duduk lagi. Duduk. Walaupun dia membelakangi kiblat, yang penting dia sudah di awal takbiratul ihram dalam kondisi berdiri menghadap ke arah kiblat. Ya, berdiri takbiratul ihram, nanti duduk lagi. Jangan lama-lama berdirinya. Nanti kalau supirnya gini, ibu bisa jatuh. Iya, berdiri saat takbiratul ihram saja. Lalu kemudian duduk lagi di bangkunya. Kalau memang ada sabuk pengamannya, dipakai sabuknya. Udah sholat sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak bisa ruku dengan isyarat begini. Kalau nggak bisa sujud, karena sempit sekali tempatnya, nggak bisa sujud langsung, berikan isyarat sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Dan seterusnya begitu. Ya, Allah a'lam bishawab. Saya pernah mengalami itu ketika di bis jarak jauh gitu. Ya. Bis ini kondisi macet dan nggak pasti. Ketika udah waktu tinggal beberapa menit lagi, alhamdulillah dia berhenti dan masih ada waktu sholat gitu. Ya. Apa kita mengulang atau ini Ustaz? Nggak perlu mengulang lagi. Karena kemungkinan kita sudah punya pembelajaran yang sudah kita pelajari, ini nggak bakalan mungkin berhenti. Waktu udah tinggal segini. Ternyata di luar dari perkiraan kita. 5 menit sebelum habis waktu berhenti dia. Ya, tidak ada masalah. Sholatnya udah sah insya Allah. Ya, sudah selesai? Cukup? Terakhir? Masih ada? Dalam perjalanan jauh, itu saya sholatnya di jamak takdim gitu, boleh kan? Jamak takdim boleh. Jadi kan di dua-dua hingga pada ucap. Ibu menjamaknya di mana? Di masjid. Begitu ini kita. Ibu sudah melakukan perjalanan? Ya. Sudah. Iya, boleh. Yang nggak boleh itu ibu menjamak takdim sedangkan ibu masih di rumah. Paham ini? Atau tidak di rumah tapi masih di kotanya. Misal, hati-hati nih ibu-ibu sekalian yang akan mudik nih ya. Ada rencana mudik nih kan? Udah pada boster belum? Boster lah. Boster. Baik. Tidak boleh jamak takdim di tempat di mana kita masih di kota tempat domisili kita. Kita sekarang di mana nih? Kota Bekasi. Kita mau mudik ke Jogja. Udah? Biasanya mungkin kita naik bisnya itu di Tol Timur misalnya gitu. Di Tol Timur. Bulak Kapal. Bulak Kapal itu masih kota Bekasi atau di luar kota Bekasi? Masih kota Bekasi. Walaupun kita udah keluar dari rumah loh ini. Kita udah bawa koper kita, tas kita udah kita bawa, rumah udah kita kunci rapat, semua udah rapi. Kita udah melakukan perjalanan. Tapi belum keluar dari kota kita. Paham nih? Masuk waktu zuhur. Waktu zuhur masuk. Nah, kita sholat zuhur dong. Ya kan? Sholat zuhur. Boleh nggak asarnya kita kerjakan, kita gabungkan di waktu zuhur? Boleh atau tidak? Hah? Boleh nggak? Tidak boleh. Karena kita belum terhitung safar. Paham ini? Kecuali ibu sudah keluar kota Bekasi. Udah masuk ke arah ke Jogja mana? Kerawang ya. Ibu udah sampai ke Kerawang, berhenti bisnya di situ. Pas zuhur atau asar, ya, itu boleh. Zuhur misalnya, itu boleh kita kerjakan asar di waktu zuhur. Paham ini? Jadi jangan salah.
Kalau mobilnya nggak berhenti tadi, yang pertanyaan ibu yang tadi, sholatnya di dalam bis. Yang penting zuhur kita udah sholat kan ya? Zuhur udah sholat kita. Karena kita belum tentu safar, nggak boleh waktu asarnya kita tarik untuk dikerjakan di waktu zuhur. Kenapa nggak boleh? Karena kita belum safar. Ustadz ini udah pasti safar. Siapa bilang pasti? Ini tasnya, kopernya, rumah udah rapi, udah dititipkan ke tetangga. Siapa bilang udah pasti? Tiba-tiba mobilnya rusak, mesinnya turun, harus diperbaiki 2 hari lagi. Ya udah, kita balik lagi ke rumah bawa tasnya. Ustadz, saya udah sholat asar. Sholat asar apa? Belum waktunya. Ya kan? Makanya dipastikan kita betul-betul sudah melakukan safar. Dan untuk memastikan kita sudah safar itu, kita sudah keluar dari kampung halaman kita, dari kota kita. Baru boleh kita mengambil keringanan untuk menjamak dan mengqashar salat. Ya, Allah alam bisawab. Sudah terakhir ya, Bu? Yang mana dulu nih? Ya. Kayaknya mau mudik ya, Bu? Ya. Kita sholatnya ntar aja asar gitu sekalian sama zuhur itu boleh nggak Ustaz? Boleh kalau memang nanti kita safarnya itu masih di waktu zuhur ya. Iya. Iya, kalau kita safarnya itu di waktu zuhur, boleh aja. Zuhurnya kita akhirkan karena mungkin repot banget, siapa ini lagi azan zuhur gitu. Ya udah kita akhirkan karena memang bisnya udah mau berangkat, tidak ada masalah. Kita lanjutkan aja perjalanannya. Ya, ya selamat. Iya. Iya. Iya, boleh, tidak ada masalah. Boleh sholat maghribnya dikerjakan di waktu isya. Karena itu tidak sering kan seperti itu ya. Sekali maghribnya dulu. Maghrib dulu baru isya. Boleh, tidak ada masalah insyaallah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian yang singkat ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikunna. Semoga Allah memberkahi kita semua, memberkahi keluarga kita, harta kita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur dan diberikan taufik untuk memaksimalkan beribadah di bulan Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu.